Metro City. Sepasang muda-mudi saat ini sedang saling pandang dengan kening berkerut. Baru saja mereka menerima telepon dari Cynthia mengatakan bahwa mereka harus kembali besok ke Megatown. Ada apa dengan nona besar ini, Kak? Baru saja 2 hari kita ditugaskan mengintai Villa Patrick ini, sekarang sudah disuruh kembali ke Megatown. Tanya gadis itu dengan heran. Kau bertanya kepadaku tentang itu, manalah aku tahu, Jessica. Aku pun sama dengan MU. Sudahlah. Besok pagi kita kembali ke Megatown. Malam ini kita cari penginapan. Aku lelah tidur di mobil terus. Kata pemuda itu. Ayolah, Kak. Villa sialan itu bukan urusan kita lagi. Aku ingin segera berlalu dari tempat ini. Tidur di kasur empuk hotel dengan tenang. Oh, hampir lupa, sebelum kembali ke Megatown, aku akan menemui Jerry terlebih dahulu. Kata Jessica dengan gembira. Kau ini Jessica. Kau harus hati-hati. Kita ini warga negara asing yang datang ke negara ini demi tugas. Kita dibayar dengan mahal. Kau harus ingat itu, kata pemuda itu memperingatkan. Apa salahnya? Tugas tetap tugas. Kenalan tetap kenalan. Kalau kau iri, bilang saja iri. Kata Jessica sambil mencibir. Susah bicara dengan gadis bandel ini. Aku tanya kepadamu satu hal. Bagaimana jika Jerry ini orang-orang bawahan dari musuh Fardi? Susah jangan dicari-cari Jessica. Kata pemuda itu mulai sewot. Untuk Jerry ini, aku tidak peduli. Aku ingin bersahabat dengannya. Apa itu salah? Sudahlah, Kak. Jika urusan di sini telah selesai, aku akan kembali ke Hong Kong supaya tidak menyusahkan dirimu. Kalau kau masih mau terus bekerja untuk Fardi, itu urusan MU. Tugasku hanya untuk membunuh Robin. Jika semua berubah dari rencana, itu bukan salahku. Kata Jessica. Ya sudah, terserah kau sajalah. Aku malas berdebat dengan MU. Bawaannya pinginku tampar mulut MU itu. Kata pemuda itu bersungut-sungut lalu melangkah cepat menuju ke mobil diikuti oleh Jessica sambil cemberut. Tak lama kemudian mobil Honda abu-abu itu bergerak meninggalkan kawasan perumahan elit Bukit Metro tersebut sambil terus diawasi oleh 2 pasang mata dari lantai paling atas bangunan condominium daerah tempat Ivan dulu menetap. Dari lantai paling atas condominium itu, tampak 2 orang lelaki berbadan tegap memakai baju kamuflase menjauhkan dirinya dari alat teropong jarak jauh yang khusus digunakan oleh tentara sebagai alat pengintai. Lalu salah satu dari mereka berdua mulai membuka suara. Mereka telah pergi. Ya aku tahu. Bagaimana ini? Apakah kita laporkan langsung kepada Black? Kata seorang lagi bertanya. Ya itu harus. Biarkan Black mengurus sisanya. Tugas kita hanya mengintai di sini. Kata yang memegang teropong tadi. Baik. Aku akan mengirim pesan kepada Black. Kata lelaki itu lalu mengeluarkan ponselnya. Saat itu seorang lelaki berbadan tegap seperti tentara sedang berada di depan area parkir Hotel Mutiara sambil menghisap sebatang rokok dan memperhatikan sekeliling dari dalam mobil. Lelaki itu mulai bergerak mengambil ponselnya di saku celana ketika terdengar deringan menandakan bahwa seseorang telah mengirim pesan di aplikasi WhatsApp miliknya. Mengganggu ketenangan saja. Kata lelaki itu sedikit menggerutu dan mulai membuka kunci di layar ponselnya. Black. Sepasang warga asing itu telah meninggalkan kawasan villa menuju ke pusat kota. Kau coba periksa, Black? Sepertinya mereka mendapat perintah untuk meninggalkan target mereka. Kata isi dari pesan suara tersebut. Baik. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh sepasang orang asing ini. Kata Black dalam hati lalu menghidupkan mesin mobil dan segera berlalu meninggalkan area depan parkir Hotel Mutiara tersebut. Black yang sudah tahu dan pernah bentrok dengan Jessica ini tidak kesulitan melacak keberadaan sepasang muda-mudi tersebut. Ini karena baik kendaraan dan si pengendara sudah sangat dikenali dan memang harus dikenali oleh Black. Dan benar saja. Tepat di samping restoran ketika dia mengganggu gadis itu, kini terlihat sebuah mobil Honda warna abu-abu terparkir di sana. Ice. Mereka sepertinya akan menginap di hotel murah ini. Baiklah. Aku akan memberitahukan hal ini kepada Tuan Sham. Kata Black dalam hati lalu segera mencari nomor Tuan Sham dan segera melakukan panggilan. Halo Black. Ada informasi apa yang kau dapatkan?
Tanya satu suara di seberang sana. Tuan Syam. Tadi kedua orang yang aku kirim untuk memata-matai sepasang warga asing itu mengatakan bahwa mereka telah meninggalkan kawasan Bukit Metro. Dan benar saja. Setelah aku memeriksanya sendiri, ternyata mereka berada di hotel murah samping restoran ketika kami mengganggunya. Oke Black. Kau tetap di sana dan awasi gerak-gerik mereka. Aku akan melaporkan ini kepada Tuan Muda. Kata Tuan Syam. Siap laksanakan Tuan. Kata Black lalu mengakhiri panggilan telepon tersebut. Hotel Mutiara Metro City. Seorang lelaki setengah baya berjalan dengan langkah panjang menuju ke ruangan lift dan segera menekan angka lantai paling atas di bangunan hotel yang tinggi menjulang itu. Sesampainya dia di lantai paling atas, dia segera keluar dari ruangan lift tersebut dan berjalan mengikuti lorong panjang dan akhirnya sampai di sebuah pintu berukuran lain dari kamar hotel yang lainnya dan langsung mengetuk pintu. Masuk. Terdengar perintah dari dalam mempersilahkan orang yang berada di luar untuk masuk. Tak lama kemudian tampak seorang lelaki setengah baya memasuki ruangan mewah tersebut sambil disambut oleh pertanyaan dari orang yang menyuruh masuk tadi. Tuan Syam, sepertinya ada sesuatu yang penting yang ingin Anda sampaikan kepadaku? Kata seorang pemuda tampan sambil berdiri menyambut kedatangan lelaki setengah baya yang ternyata adalah Tuan Syam itu. Benar Tuan Muda. Tadi Black meneleponku dan berkata bahwa sepasang warga asing itu telah meninggalkan Bukit Metro dan saat ini, mereka sedang menginap di hotel murah di samping restoran ketika Anda menjadi pahlawan itu. Kata Tuan Syam berusaha untuk tidak tertawa. Hahaha. Jika Anda ingin tertawa, silahkan saja tertawa, Tuan Syam. Kata pemuda itu yang merasa lucu mendengar perkataan pahlawan tersebut. Hehehe. Iya Tuan Muda. Kata Tuan Syam menyeringai sekuat tenaga agar tidak ikut-ikutan tertawa. Sudah kuduga. Ini sudah kuduga sebelumnya. Mustahil setan itu akan insaf. Tuan Syam. Anda perintahkan 2 orang lagi untuk mengintai keadaan di Bukit Metro dari kondominium. Jangan lengah. Ini pasti siasat Robin. Aku ingin mereka berempat bergilir mengintai villa itu selama 24 jam. Jika yang 3 tidur, salah seorang harus siaga. Kata pemuda itu memberi perintah. Kring, kring. Belum sempat Tuan Syam mengiyakan perintah dari pemuda itu, tiba-tiba ponsel pemuda itu berdering dan nomor yang tidak tersimpan dalam daftar kontak pun muncul di layar ponsel tersebut. Sambil meletakkan telunjuknya di depan bibir, pemuda itu langsung menggeser layar ponsel untuk menjawab panggilan. Halo. Tukang servis TV di sini. Apakah ada sesuatu yang bisa saya banting? Kata pemuda itu. Jerry. Ini aku Jessica. Apakah kau memang tukang servis TV rusak? Tanya suara seorang gadis dengan ceria di seberang sana. Oh Jessica. Ya aku ingat. Hehehe. Aku hanya bercanda. Kata pemuda yang ternyata adalah Jerry itu. Jerry. Apakah kau ada waktu? Kalau ada, aku ingin bertemu dengan MU. Kata Jessica sedikit manja. Oh tentu. Tentu saja aku ada waktu, tapi mengapa kau begitu terburu-buru? Tanya Jerry pura-pura heran. Jerry, aku telah menemukan university yang cocok untukku. Dan besok aku akan mendaftar di sana. Kata Jessica berbohong. Wow. Maaf, kalau aku boleh tahu, di manakah kau akan melanjutkan studi MU? Tanya Jerry lagi-lagi berpura-pura terkejut. Aku akan melanjutkan studiku di Megatown. Aku berharap sebelum aku berangkat ke sana besok pagi, aku ingin bertemu dengan MU terlebih dahulu. Kata Jessica. Dek. Begitu mendengar alasan dari Jessica, Jerry langsung menatap wajah Tuan Syam sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Aku juga menagih traktir darimu. Oh ya, di mana kita akan bertemu? Tanya Jerry. Di tempat semalam. Si depan restoran ketika kau menolongku dari para penjahat itu. Kata Jessica memberikan lokasinya kepada Jerry. Uhup. Apakah aku terlihat sangat gagah ketika itu? Tanya Jerry sambil terbatuk-batuk. Hahaha, kau sangat gagah. Bahkan terlalu gagah. Kata Jessica yang mulai meledak tawanya. Baiklah. Nanti pukul 8 aku akan menemui MU di sana. Silahkan tunggu aku. Kata Jerry berjanji. Oke.
Sampai ketemu ya nanti. Kata Jessica lalu mengakhiri panggilan telepon tersebut. NB, mereka di sini berbicara menggunakan bahasa Inggris. Anggap saja begitu. Ini karena Jessica dan Jerry selain berbeda jenis kelamin, juga berbeda suku dan bangsa. Untuk mempermudah, jadi Ontor buat saja menggunakan bahasa Indonesia. Tuan Syam. Dugaan kita benar. Sekarang musuh masuk ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Untuk Ivan aku tidak khawatir lagi. Dia aman di rumah sakit. Tapi untuk Tuan Besar Patrick, ini yang membuat aku khawatir. Kata Jerry mulai kembali serius. Lalu menurut Anda, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan Tuan Besar Patrick ini? Tanya Tuan Syam. Apakah Anda punya ide Tuan? Tanya Jerry. Begini saja Tuan Muda, kata Tuan Syam setelah agak lama berpikir. Besok siang, bagaimana jika aku mencegat Tuan Eren ini ketika dia kembali dari kantornya? Hanya ini jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyawa Tuan Besar itu. Kata Tuan Syam. Apakah harus dengan menculik? Tanya Jerry. Hanya itu cara satu-satunya Tuan Muda. Jika kita mengatakan kecurigaan kita terhadap rencana Robin, orang tua itu pasti tidak akan percaya. Kemungkinan adalah bahwa dia telah mempercayai bahwa Robin ini benar-benar telah berubah. Jika dia bersikeras tidak mempercayai kita, maka sia-sia saja kita melakukan segala rencana selama ini. Semua pasti akan gagal karena orang tua itu pasti akan menanyakan langsung kepada Robin. Jika itu sudah terjadi, maka Robin pasti akan berhati-hati dan akan merubah planning mereka. Kata Tuan Syam mengemukakan pendapatnya. Benar juga argumen Anda. Robin dan Cynthia. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Mereka adalah pasangan licik. Kasihan sungguh dirimu Ivan. Kata Jerry seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Benar kata Anda Tuan Muda. Kasihan sekali Ivan. Dia berada dalam dilema yang besar. Sudahlah. Robin telah memilih jalannya sendiri. Tugas kita adalah menghentikan tindakannya yang akan merugikan kita termasuk perusahaan. Aku khawatir bahwa mereka akan melakukan segala cara untuk mengecoh kita. Ketika kita lalai, maka di satu sisi mereka akan menjalankan bisnis mereka, di sisi lain mereka akan membuat kita sibuk dengan kekacauan yang mereka ciptakan. Ini tidak boleh dibiarkan. Proyek di Megatown sangat rawan. Kata Jerry sambil memijit keningnya. Untuk saat ini kita hanya bisa menunggu. Jika kita menyerang mereka, maka kita akan dicap sebagai gerombolan pengganas. Tunggu, lihat dan bertindak balas. Hanya itu saja jalan yang kita punya. Kata Tuan Syam. Lupakan dulu tentang apa yang akan terjadi. Sekarang kita selesaikan dulu satu persatu. Rencana untuk menculik Tuan Besar Patrick adalah yang utama selain mengintai Bukit Metro dan mengawasi bandara. Kata Jerry. Baiklah Tuan Muda. Kalau begitu, aku minta diri dulu. Kata Tuan Syam. Silahkan Tuan Syam. Kata Jerry mempersilahkan.